teman-teman pasti bingung. Masuk hari ini kapan ya saya habis kontrak? Masuk hari ini kapan ya saya diperpanjang? Seperti itu. Parahnya lagi tadi sudah disampaikan di awal bahwa ternyata undang-undang ini direvisi, dirubah di segala macam cara, ternyata bukan lebih baik, bukan lebih bagus untuk kesejahteraan buruh. Ya, dan itu kita rasakan. Anak kita mau kayak kita, kan nggak mungkin. Tetapi coba teman-teman lihat atau rasakan, mungkin yang anaknya atau mungkin keluarganya sedang kuliah, bagaimana biaya kuliah itu sangat tinggi, tetapi begitu lulus kuliah, bingung mau kerja di mana. Yuk dapatkan pahala jariah dengan berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Masih semangat tentunya ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nano dari KSPN DKI Jakarta, cabang Utara. Ya, kebetulan memang benar kata Kak Erna tadi, kita sudah lama tidak ketemu dan tadi juga sempat ternyata masih ya dunia perjuangan itu sempit ternyata, di mana-mana ketemu teman. Ya, di mana-mana ketemu satu teman perjuangan. Yang saya hormati, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu para pimpinan buruh dari tingkat DPC, DPD sampai dengan presiden atau konfederasi yang saya hormati, dan juga para perwakilan baik anggota ataupun pengurus-pengurus PUK. Di kesempatan kali ini mungkin kalau bicara orasi kayaknya sudah setiap ada kegiatan pasti tak lepas daripada orasi ya. Itu sudah ya, nanti biar yang tim-tim ahli orasi lah yang akan menyampaikan orasi ya. Saya di sini hanya menyampaikan atau memberikan ya, kita berbagi pengalaman, sharing saja ya. Kalau bicara aturan, bicara undang-undang, bagaimana dulu mungkin sejarahnya sebelum ada Undang-Undang 13 itu ada namanya Kepmen 150 ya. Mungkin kalau bapak-bapak yang senior pasti tahu itu Kepmen 50 itu hanya sebatas Kepmen, tetapi kekuatannya sangat luar biasa. Tidak ada bicara di situ orang bekerja itu takut, was-was. Tapi kalau sekarang teman-teman pasti bingung. Masuk hari ini kapan ya saya habis kontrak? Masuk hari ini kapan ya saya diperpanjang? Seperti itu. Parahnya lagi tadi sudah disampaikan di awal bahwa ternyata undang-undang ini direvisi, dirubah di segala macam cara, ternyata bukan lebih baik, bukan lebih bagus untuk kesejahteraan buruh. Ya, dan itu kita rasakan. Ya, kalau kita bicara status misalkan di Omnibus Law itu ada turunan PP nomor 35 itu tentang alidaya. Ya, mungkin kalau bapak-bapak di sini tadi dari PKBM ya, TKBM ya, tenaga kerja bongkar muat itu kan outsourcing berarti ya Pak ya. Ya, saya cerita sedikit ya. Jadi gini, ini BUMN Pak, BUMN ya. Kalau Telkomsel BUMN ya, IndiHome barangkali ada yang pakai internet IndiHome. Mohon maaf, ini kita bukan bicara ini ya, kita bicara realnya aja Pak ya. Coba bapak atau ibu nanti tanya sales IndiHome ya, sales IndiHome, mereka itu bekerja kalau di Telkom itu berarti produksinya apa? Kan jualan, itu kan masuknya produksi kan, bukan pekerjaan tambahan atau pekerjaan pendukung. Tapi bapak ibu sekali lagi nanti coba kalau ketemu sales IndiHome tanya, kalau lebaran dapat THR enggak? Coba bapak ibu tanya. Ya, ini bukan saya menjelekkan, bukan ya, ini faktanya seperti itu. Artinya gini, ya kalau kita aja, kita kan yang merasakan nih, tapi kalau hanya ya sudahlah pasrah gitu. Jadi kapan kita akan, ya kan, mungkin kalau bicara dari dulu Pak, kita sudah capek berjuang Pak, kita sudah capek aksi Pak, kita sudah capek bla 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 bla, tapi faktanya ya kalau kita nggak berjuang siapa? Ya, barusan bapak tadi sampaikan, ya jangan sampai Kak Erna tadi sampaikan anak kita mau kayak kita, kan nggak mungkin. Tetapi coba teman-teman lihat atau rasakan, mungkin yang anaknya atau mungkin keluarganya sedang kuliah, bagaimana biaya kuliah itu sangat tinggi, tetapi begitu lulus kuliah bingung mau kerja di mana. Kalaupun dapat kerja, biasanya mohon maaf, ini biasanya lewat, kalau bahasa kerennya sekarang yayasan, ya yayasan, dan itu
kadang-kadang kalau yang resmi penyalur sih nggak masalah, ya itu resmi diakui. Tetapi kita lihat tetangga kita, ya di Bekasi, Cikarang, Kerawang, itu mereka untuk masuk kepada perusahaan, salah satu perusahaan itu harus bayar berapa, ya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini pastilah, walaupun nggak menyaksikan langsung, tapi dengar. Tapi siapa yang mau memperjuangkan itu, gitu loh, ya. Saya pernah diskusi dengan orang di Snaker pada waktu itu. Orang di Snaker pun nggak punya kekuatan, Pak, nggak bisa. Karena apa? Sangat entengnya bilang, ya sudahlah, daripada nggak kerja kan gitu. Ya sudahlah, karena kan kalau di daerah utara ini kan ada dulu basis buruh itu di KBN ya. Nah, sekarang udah habis Pak, pada pindah ke Semarang semua karena sudah nggak kuat biaya sewanya, nggak kuat bayar gajinya karena kan gajinya lebih tinggi ya. Kalau kita bicara ke sana, ada yang sampai hari ini Pak bekerja itu udah nggak aturan jam lagi Pak. Jadi bahasa kerennya itu borongan ya, masuk biasa Pak jam 7, pulangnya nggak jelas dengan alasan ini belum dapat target ya, harus sampai jam berapa, jam 8, kadang jam 9, kadang jam 10, gajinya berapa? Ya itu yang miris Pak, 120 Pak ya, itu bahasanya borongan ya, tapi faktanya seperti itu loh. Artinya gini ya, kalau kita hanya pasrah seperti itu ya saya yakin dan percaya gitu loh, ya selesai udah, nanti undang-undang apapun dibentuk udah ya udahlah gitu kan. Jadi kalau kita bicara berjuang sebenarnya banyak ya. Kita sekarang sudah familiar ya, sudah siapa sih yang hadir di sini nggak punya media sosial kan gitu ya. Itu salah satu trik juga. Kalau musuh-musuh kita kan kalau bicara tadi penjajahan kan bukan lagi dengan perang dengan senjata apa enggak, oligarki dan sebagainya itu kan salah satu bagian yang harus kita lawan, gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa melawan kalau kita tidak ikutin tren, kan gitu. Trennya apa ya sekarang? Media sosial. Ya sudah kita lawan lewat sana, kan seperti itu. Artinya bukanlah 100% dari situ enggak, tetapi itulah bagian dari berjuang, gitu kan. Kan kalau di mohon maaf di agama saya mengajarkan bahwa ya berjuang itu bukan harus perang, tapi minimal gitu kan berdoa. Tapi apa iya kita hanya berdoa doang, kan nggak mungkin. Apa yang bisa kita perbuat ya kita perbuat, bisa aksi, ayo kita aksi. Bisa sumbang kontribusi apa, ayo kita sumbang kontribusi apa untuk perjuangan para buruh dan keluarganya, kan seperti itu ya. Kembali lagi kalau bicara aturan tadi ya, kalau di Indonesia ini menurut saya unik Pak. Jadi di sini itu kalau sudah jadi budaya, sudah jadi adat, itu seolah sudah jadi hukum. Saya ambil contoh kecil Pak, kita lewat gangan pakai motor tek. Kalau ada orang nongkrong kita permisi nggak Pak? Permisi ya. Tapi kalau kita nggak permisi dibilang salah nggak? Pasti salah. Oh ini nggak sopan nih, nggak permisi. Tapi kalau kita cerna Pak, yang salah siapa Pak? Yang nongkrong di jalan apa yang naik motor? Kalau di jalan itu kan memang tempat jalan kan Pak. Terus kenapa pada nongkrong di situ? Nongkrong ya di warung kopi atau di teras kan seperti itu. Tapi karena sudah jadi budaya, ya mindset lah kalau bahasa kerennya itu mindset. Jadi mindset orang itu ya pokoknya lu lewat situ harus ini nggak sopan. Padahal yang salah bukan yang kita yang lewat motor, tetapi orang yang nongkrong di situ, kan seperti itu. Apalagi kalau kita udah nggak permisi kita tabrak, udah parah udah urusannya kan gitu kan. Nah artinya gini, kalau di Indonesia itu rata-rata seperti itu, dalam arti gini, mindsetnya selama ini seperti itu karena seolah-olah ya sudahlah ini sudah jadi budaya, sudahlah ini namanya adat, sehingga seolah ini menjadi hukum begitu. Itu contoh ya, contoh pertama. Nah kemudian contoh yang kedua, di Indonesia ini unik ya. Kita kemarin belum lama lah memang rejim ini terjadi. Kalau ada orang salah, kalau zaman dulu mah yang salah ya dihukum. Tapi kalau sekarang kalau ada orang salah, undang-undangnya yang dirubah Pak. Undang-undangnya yang dirubah supaya apa? Yang salah bisa nggak bersalah. Itu yang saya lihat ya. Nggak tahu bapak-bapak yang hadir di sini, maksud saya sepaham nggak dengan saya gitu loh. Kalau sepaham saya seperti itu, ya beberapa kali lah ada aturan bla bla bla, ini salah, terbukti salah, ternyata undang-undangnya dirubah, ya kan? Jadi ini ya sangat gampang sekali ini saat-saat ini gitu loh. Dan dengan kalau saya sih melihatnya gini, bahwa penguasa pemerintah itu kan memainkan perannya atau memberikan informasi kepada semuanya itu kan
nggak hanya sekedar pertemuan, nggak dari DPR, nggak, kita rata-rata dapat dari mana sih? Dari Google, dari Facebook, dari segala macam berita. Nah itu maksud saya adalah, ayolah teman-teman kita berjuang, bukan hanya sekedar apa ya, bukan bicara agama apa, bukan bicara undang-undang aja lah gitu loh. Tapi yang tadi saya bilang, bagaimana kita mengkondisikan, menciptakan bahwa minimal satu keluarga kita ini paham gitu loh, bahwa ini loh undang-undang ini salah. Kan seperti itu. Ya karena ditambah lagi gini, kalau tadi juga disinggung di DPR itu sudahlah nggak mewakili kita. Saya jujur aja, nggak mewakili kita, nggak ada yang mewakili kita. Ya, faktanya seperti itu. Karena ya sudah jelas yang duduk di DPR itu bukan orang-orang level kita, kan gitu kan? Ada nggak level kita yang duduk di DPR sana? Nggak ada Pak. DPR RI ataupun DPRD kabupaten atau kota pun nggak ada. Rata-rata ya mereka ya udah pasti pengusaha. Karena apa? Biaya untuk mencalon atau biaya politik itu kan ya bapak-bapak saya pikir tahu berapa biaya ya kan untuk kita apa namanya itu apa biaya politik ya, itu sangat besar sekali, sehingga ya akhirnya begitu sudah masuk ke situ ya orang akan berpikir bagaimana minimal kita balik modal bagaimana kan gitu. Kita tahu DPR terus kemudian ya pejabat-pejabat seperti itu nggak ada lah level-level kita, terus bagaimana mereka mau merasakan gitu kan, nggak bisa ikut merasakan bahwa oh iya ternyata ya makan harganya sekian, pendapatan sekian, apa itu kan dihitung kan, kalau mereka kan enak, ada tunjangan, ada segala macamnya kan gitu. Nah ya kembali lagi ya kalau kita bicara aksi ya ayolah teman-teman ya, kita sudah jadwalkan tanggal 10 Agustus ya, kita akan all out semuanya ya, sepakat ya kita all out ya karena kalau sekali lagi ya kalau bukan dari kita siapa lagi ya kan gitu nggak mungkin tetangga kita udahlah ayo jalan tapi kitanya enggak, ya susah juga gitu loh, karena memang kita yang merasakan gitu. Jadi ya sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan, atau ini hanya apa ya, cerita aja ya gitu ya, sharing bahwa ya inilah sampai dengan detik ini kehidupan buruh kita itu seperti itu. Jadi ya kembali lagi roda kehidupannya para buruh ya ada di buruh itu sendiri. Kita nggak bisa menitipkan apa ya, nggak bisa lah nitip ke orang-orang lah bahasanya gitu kan, nggak bisa nitip nasib ke orang-orang itu ya. Pastinya tentunya kami dari DPC KSPN Jakarta Utara pasti akan mendukung penuh ya apa yang menjadi agenda kita tanggal 10 Agustus. Saya pikir cukup itu aja Kak ya, karena juga sudah masuk waktu apa namanya zuhur ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh!